Bayangkan, kamu berada di tengah pertempuran paling brutal dalam sejarah manusia. Udara bergetar oleh suara ledakan. Tanah di bawahmu bergetar setiap kali bom jatuh. Asap, darah, dan jeritan bercampur jadi satu, dear. Tak ada yang bisa dibedakan antara keberanian dan keputusasaan. Di sekelilingmu, teman-temanmu jatuh satu persatu. Tubuh mereka tergeletak di lumpur. Sebagian masih bernafas. Sebagian sudah tak bergerak lagi. Peluru berterbangan dari segala arah. Dan di kejauhan langit hanya menyala oleh api perang. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang tetap berdiri. Bukan dengan senapan di tangan, bukan dengan peluru di magazine, tapi dengan iman dan keberanian yang tak tergoyahkan. Saat semua orang mundur, dia justru maju berlari ke arah suara tembakan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Malam demi malam di bawah hujan peluru, ia menyeret tubuh-tubuh yang terluka, menurunkannya dari tebing setinggi ratusan meter. Sambil berdoa satu kalimat sederhana, Tuhan, tolong aku, selamatkan satu orang lagi. Ini bukan adegan film, ini nyata. Inilah kisah tentang seorang pria yang membuktikan bahwa keberanian sejati bukan diukur dari berapa banyak musuh yang kau jatuhkan, tapi berapa banyak nyawa yang kau selamatkan. Inilah kisah Desmond Doss, prajurit tanpa senjata yang menulis sejarah dengan pengorbanan, dan membuktikan bahwa bahkan di tengah neraka perang, kemanusiaan masih bisa bersinar. Desmond Doss lahir di kota kecil Lynchburg, Virginia, tahun 19. Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana yang penuh nilai keagamaan dan kasih. Ayahnya seorang veteran Perang Dunia Pertama, dan ibunya seorang wanita beriman yang menanamkan dalam dirinya satu ajaran suci. Jangan membunuh. Sejak kecil kalimat itu melekat kuat di hatinya. Ia melihat bagaimana kekerasan menghancurkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa manusia. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa tak peduli seberapa keras dunia menekannya, dia tidak akan pernah mengambil nyawa siapapun. Tapi ketika Perang Dunia II pecah, Desmond menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Dunia memanggil semua pria untuk mengangkat senjata, sementara hatinya memanggilnya untuk menyelamatkan, bukan membunuh. Dan di saat banyak orang memilih untuk berperang, Desmond Doss memilih untuk beriman. Ia mendaftar bukan sebagai prajurit bersenjata, melainkan sebagai prajurit penyembuh, seseorang yang akan berperang tanpa peluru, tapi dengan keberanian, iman, dan kemanusiaan di dadanya. Ketika Desmond Doss tiba di kamp pelatihan Fort Jackson, ia datang bukan sebagai prajurit biasa. Di tangannya tidak ada senapan, tidak ada peluru, hanya iman dan tekad. Tapi di tempat di mana kekuatan dianggap segalanya, sikapnya yang menolak menyentuh senjata justru dianggap lemah. Hari demi hari ia menjadi bahan ejekan. Teman-teman satu baraknya menertawakannya, menyebutnya pengecut, bahkan memukulinya di malam hari saat semua orang tidur. Mereka tidak mengerti. Bagaimana mungkin seseorang ingin menjadi tentara, tapi menolak untuk bertempur? Komandannya marah, frustrasi, dan menganggap Doss hanya akan membahayakan timnya. Beberapa kali mereka mencoba memaksa dia keluar dari kesatuan, tapi Desmond tidak pernah goyah. Ia berdiri teguh di hadapan mereka dan berkata dengan tenang, "Kalian tidak akan menyentuh senjata, tapi saya akan menyelamatkan nyawa." "You're wired, sonner." Kalimat itu menggema menembus dinding barak, menembus hati orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Hari demi hari Doss terus ikut latihan, melintasi rintangan, memanggul tandu, menolong teman-temannya yang terluka saat latihan. Bahkan ketika tubuhnya sendiri penuh luka dan lelah, dan perlahan mereka mulai melihat keberanian Doss tidak lahir dari kekuatan tangan, tapi dari kekuatan keyakinan. Akhirnya, setelah melalui banyak penolakan, Doss diizinkan tetap tinggal dalam pasukan. Bukan sebagai penembak, bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai medik tempur, prajurit penyembuh yang kelak akan mengubah makna keberanian di medan perang. Tahun 1945, dunia berada di ujung keputusasaan. Perang Dunia II hampir mencapai akhirnya, tapi di kawasan Pasifik masih ada satu pertempuran besar yang harus dimenangkan. Pertempuran Okinawa, sebuah pulau kecil di Jepang yang tampak tenang dari kejauhan, namun di balik bukit dan guanya, tersembunyi ribuan pasukan Jepang yang siap bertempur sampai mati. Bagi tentara Amerika, merebut Okinawa berarti membuka jalan menuju akhir perang. Tapi bagi yang harus bertempur di sana,
Itu artinya melangkah masuk ke neraka. Di antara ribuan prajurit itu, ada satu sosok yang tampak berbeda. Desmond Doss. Di tangannya tidak ada senjata, hanya tas medis, tali, dan iman yang tak tergoyahkan. Saat kapal-kapal pendarat mendekati pantai, suara artileri Jepang mulai memecah udara, pasir dan tanah berterbangan. Asap hitam menutupi langit, tapi pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Di depan mereka berdiri sebuah dinding batu raksasa, setinggi hampir 120 meter. Tebing curam yang dikenal dengan nama Maeda Escarpment Kiron, atau yang kemudian disebut oleh para prajurit sebagai Hacksaw Ridge. Untuk mencapai dataran di atasnya, mereka harus memanjat menggunakan jaring tali yang tergantung di tebing, sementara peluru dan granat menghujani dari atas. Bayangkan, kamu menggenggam tali licin yang bergetar karena getaran ledakan. Tubuhmu basah oleh keringat dan lumpur, dan setiap langkah naik bisa jadi langkah terakhir dalam hidupmu. Di atas sana, pasukan Jepang menunggu dalam diam, di dalam terowongan dan bunker-bunker batu, menyiapkan jebakan, pelontar granat, dan senapan mesin. Tapi tak ada waktu untuk mundur. Doss dan pasukannya tahu, kalau mereka berhasil menembus pertahanan itu, mungkin perang ini akan segera berakhir. Namun tak ada yang bisa membayangkan apa yang menunggu mereka di puncak tebing itu. Karena begitu mereka mencapai atas, mereka lagi naik menuju kemenangan. Mereka sedang naik menuju neraka. Tanggal 5 Mei 1945, hari yang akan dikenang sebagai salah satu pertempuran paling mengerikan dalam sejarah militer Amerika. Pasukan Desmond Doss baru saja menembus puncak Hacksaw Ridge, tapi begitu mereka tiba di dataran atas, pasukan Jepang langsung melancarkan serangan besar-besaran, ledakan granat, teriakan, dan peluru berdesingan dari segala arah. Dalam hitungan menit, medan itu berubah menjadi neraka terbuka. Darah dan debu menyatu, tubuh-tubuh bergelimpangan. Komandan memerintahkan mundur. Semua orang berlari menuruni tebing, semua kecuali satu orang. Desmond Doss tetap di posisinya. Ia menatap sekelilingnya. Ratusan temannya tergeletak, sebagian bergerak lemah, sebagian diam selamanya. Di balik dentuman dan asap, ia mendengar suara lirih. "Medic! Tolong!" Dan tanpa ragu, Doss berlari ke arah suara itu. Dia tahu, setiap tangkian itu bisa jadi langkah penting saya. Tapi baginya, satu nyawa lebih berharga dari hidupnya sendiri. Ia merangkak di antara puing dan kobaran api, menyeret tubuh-tubuh yang terluka ke tempat aman. Dengan tangan gemetar, ia membalut luka, menghentikan pendarahan, dan menggunakan tali serta tandu seadanya untuk menurunkan mereka ke bawah tebing setinggi 120 meter, sendirian. Dalam kegelapan, di bawah hujan peluru, dan setiap kali ia selesai menurunkan satu orang, Doss berhenti sejenak, menatap langit yang kelam dan berbisik pelan. "Tuhan, tolong aku selamatkan satu orang lagi. Hanya satu lagi." Doa sederhana itu menjadi kekuatan luar biasa. Ia kembali lagi dan lagi ke medan perang, menarik satu persatu prajurit yang masih bernapas, tanpa peduli apakah mereka kawan atau bahkan musuh. Saat fajar mulai menyingsing, setelah berjam-jam berjuang tanpa henti, Doss hampir tak bisa berdiri lagi. Tangan dan kakinya penuh luka, wajahnya tertutup darah dan debu. Tapi di bawah tebing Hacksaw Ridge, puluhan prajurit yang semalam dianggap tewas, kini terbaring hidup karena satu orang yang menolak pergi. Malam itu Desmond Doss sendirian menyelamatkan sekitar 75 nyawa manusia. Tanpa senjata, tanpa bala bantuan. Hanya dengan doa, tali, dan keyakinan bahwa hidup setiap manusia pantas diperjuangkan. Beberapa minggu setelah pertempuran di Hacksaw Ridge, Desmond Doss akhirnya tumbang, bukan karena takut, tapi karena terluka parah oleh pecahan granat saat berusaha menyelamatkan rekan yang lain. Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak pernah padam. Ketika tim medis hendak mengevakuasinya, ia bahkan memberikan tempat tandunya kepada prajurit lain yang terluka lebih parah. Ia lebih memilih menunggu giliran di tengah medan perang, di bawah terik matahari. Keberaniannya menyebar cepat di antara pasukan. Dari yang dulu mencemooh dan memukulnya, kini mereka menyebut namanya dengan rasa hormat dan kagum. Seorang tentara yang dulu menertawakannya pernah berkata, "Aku tak tahu bagaimana dia bisa melakukan semua itu tanpa senjata. Tapi malam itu kami semua hidup karena dia." Dari seorang yang dianggap pengecut, Desmond Doss kini dipandang sebagai simbol keberanian sejati.
Pada tahun yang sama, Presiden Harry S. Truman memanggilnya ke Gedung Putih. Di hadapan dunia, sang presiden menyerahkan penghargaan tertinggi militer Amerika Serikat, Medal of Honor. Truman menggenggam tangan Dos dan berkata, "Aku bangga bertemu seorang yang lebih berani dariku." Desmond menjadi orang pertama dalam sejarah yang menerima Medal of Honor. Tanpa pernah menembakkan satu peluru pun, ia tidak memenangkan perang dengan kekuatan, tapi dengan kasih, tidak dengan membunuh musuh, tapi dengan menyelamatkan sesama manusia. Hingga akhir hayatnya, Dos hidup sederhana, jauh dari sorotan, tetap rendah hati seperti saat muda. Tapi bagi dunia, namanya akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa bahkan di tengah kegelapan perang, iman, keberanian, dan kemanusiaan masih bisa bersinar paling terang.